Wa yaqwal yakinu wa yahsunu bi asbab, dan keyakinan kita akan menjadi kuat dengan beberapa sebab, kata Imam Haddad. Yang pertama, wa huwal aslu walladzi alaihi al-madar an yuzghiyal abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar. Termasuk cara supaya keyakinan kita ini menjadi kuat adalah memperbanyak mendengarkan ayat Quran, ya. Dengarkan lantunan Quran, ya. Wal akhbar, dan juga membaca atau mendengarkan daripada kabar-kabar yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering mendengarkan kisah-kisah tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wa kamalihi, kesempurnaan Allah, wa azamatihi, keagungan Allah, wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi. Mendengarkan kisah di mana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya. Maka dengan seperti itu, baca ayat-ayat Quran, direnungi, ya, maka kita akan bisa memperkuat keyakinan kita, ya. Wa ila kauni hadzal amri kafiyan fi ifadatil yakin. Lah kalau sudah bisa kita fahami daripada tanda-tanda keagungan Allah ini, maka sebenarnya sudah cukup, ya. Kata Imam Haddad, sebenarnya sudah, yang pertama ini sudah cukup. Cuman kadang kita ini karena kelemahan kita belum bisa memahami tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Kata Allah, apakah masih kurang? Apakah tidak cukup, kata Allah, bahwasanya aku turunkan kepada kalian kitab Al-Qur'an yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Sayyidina Umar ibn Khattab tunduk hatinya. Sebab apa? Mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Bahkan ada seorang, ya, Sayyidina Zurarah bin Awfa. Sayyidina Zurarah bin Awfa itu saking senangnya dengarkan Al-Quran, tapi kalau sudah dengar ayat-ayat tentang kematian, pernah suatu hari sholat baca ayat tentang kematian, langsung pingsan, diperiksa ternyata wafat. Subhanallah, ya. Baca ayat, saking khusyuknya, saking takutnya kepada Allah, pingsan, kemudian wafat. Zurarah bin Awfa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat diperintahkan untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam di saat sakit, tidak pernah mau, kecuali atas perintah Rasul. Kenapa? Karena di saat Sayyidina Abu Bakar itu jadi imam, Sayyidina Abu Bakar itu tidak kuat, selalu nangis. Kalau baca Al-Quran selalu nangis, apalagi melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa Allah, dengan adzabul kubur, ya, siksa kubur, itu nangis. Itu keadaan sahabat-sahabat di masa lalu, ya. Mereka itu kalau mengingat kematian itu luar biasa. Sayyidina Utsman ibn Affan pernah lewat, ya, di kuburan, nangis. Sayyidina Utsman itu lewat kuburan, nangis, ya. Kalau kita lewat kuburan berkali-kali, ya tidak pernah nangis, ya. Kadang malah iseng, ya, dibacai semua itu nama di kuburan, ya. Kadang iseng. Kata Ki Haji Hasyim Asy'ari itu dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, baca nama di nisannya orang-orang yang sudah mati itu bikin lupa, kata beliau, ya. Bikin lupa. Jadi kalau tidak perlu dibaca semuanya, ya. Iseng banget, ya. Jenengan masuk kuburan dibacai semua itu ngapain gitu. Kalau jenengan mau kirim doa sudah, ngirim doanya itu secara umum, ya. Secara umum. Lah kalau yang dikubur 1000, apakah jenengan bakal nyebut nama orang 1000? Kan tidak mungkin, ya. Dibaca secara umum. Jadi Sayyidina Utsman itu pernah masuk kuburan nangis, saking takutnya. Kata sahabat yang barengi beliau, wahai Utsman, ya, kamu di saat baca ayat tentang surga neraka tidak pernah nangis, ya. Giliran ngelihat kubur nangis, ya. Apa kata Sayyidina Utsman? Aku pernah mendengar Rasulullah itu pernah bersabda, awwalu manzilin min manazil akhirah al-qabr, ya. Kubur itu adalah rumah pertama di saat kita masuk ke dalam kehidupan akhirat, ya. Tempat pertama yang bakal kita singgahi begitu kita berpisah dengan jasad kita adalah kubur. Kata Nabi Muhammad, siapa yang selamat di kuburnya, maka yang setelah alam kubur, setelah alam barzakh akan lebih ringan dan lebih indah dibanding yang dikubur. Jadi kalau kita dikubur selamat, maka setelah itu kita akan ringan. Di yaumul hisab ringan, di padang mahsyarnya ringan, kemudian melewati shiratal mustaqimnya pun ringan. Tapi kata Sayyidina Utsman,
Kata Rasulullah, siapa yang tidak berhasil melewati alam kubur, maka setelahnya bakal lebih parah daripada alam kubur. Nanti di alam kubur malaikat munkar dan nakir datang bertanya kepada kita, kok kita tidak bisa jawab. Nanti yang setelahnya lebih parah, di padang mahsyar lebih parah, ya. Di yaumul hisab lebih parah, di siratal mustaqim lebih parah. Bahkan bisa jadi itu adalah tanda kalau kita menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi luar biasa. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Setelah sekarang ada orang nangis di EC, ada orang nangis, halah, nangis apa namanya, ya. Pura-pura nangis, ya. Pernah ada satu orang ulama, dia mengatakan, ya, ini bahayanya kalau kita suudzon, ya. Aku pernah duduk di satu majelis zikir, kemudian orang di sampingku tuh nangis, kemudian tersirat di hatiku, nangisnya dia ini serius nangis apa nangis pura-pura, ya. Kan kadang sering kita gitu tuh, ya, ngelihat orang nangis, yang lainnya tidak nangis, ngelihat orang satu nangis, kita tuduh, halah paling pura-pura, sok baik, ya. Sok nangis. Apa kata beliau? Semenjak tersirat di hatiku perkataan seperti itu, setiap hari aku tidak bisa nangis. Yang biasanya aku kalau tahajud nangis selama setahun, aku tidak nangis, kata beliau. Mata ini benar-benar beku. Baca Al-Quran tidak nangis, biasanya aku nangis, ya. Zikir kepada Allah tidak nangis, biasanya aku nangis. Dapat lihat, hati-hati, makanya jangan suudzon. Bisa jadi apa yang kita suudzon itu datang atau kembali kepada kita